Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan kita yang terakhir, insya Allah, yaitu kewirausahaan Islami topik 14 dengan tema analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini sangat penting ya bagi perusahaan, karena memang untuk membaca dari laporan keuangan ataupun neraca keuangan itu perlu dianalisis gitu kan ya. Nah, sehingga sebenarnya untuk perusahaan yang besar itu analisis laporan keuangannya mereka hire analis atau akuntan gitu ya. Tapi karena mungkin kita masih merintis dari UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah, ya kita analisis sendiri lah ya laporan keuangan kita gitu. Ini penting karena nantinya kita akan bisa tahu dari tujuan dari analisis laporan ini, analisis ya kurang S lah. ya nanti tolong di ini ya dimaklumi ya, analisis laporan keuangan. Oke, sekarang ke tujuan analisis dulu. Jadi tujuannya analisa keuangan ini adalah menyederhanakan data sehingga dapat dimengerti. Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan berupa laporan cash flow, kemudian laporan laba rugi, laporan neraca, itu disederhanakan sehingga mudah dimengerti oleh kita sebagai orang pemilik maupun orang-orang nantinya yang berkepentingan terhadap keuangan atau kondisi keuangan yang ada di perusahaan kita. Nah, langkah menganalisa laporan keuangan ini ada dua. Yang pertama adalah mengorganisasi atau mengumpulkan data. Ya kan, dikumpulkan dulu datanya satu periode atau mungkin 1 bulan per bulan atau mungkin per minggu gitu ya. Laporan itu ada laporan bulanan, ada laporan tahunan gitu kan. Biasanya tutup buku di akhir November gitu kan. Yang kedua, Yang kedua adalah mengukur dan menganalisis. Nah, setelah kemudian dia dikumpulkan, kemudian diukur nih, seberapa, maaf ya, ada sari roti lewat. Nah, ada seberapa banyak, seberapa bagus tren atau ya apapun nanti yang akan diukur dari laporan keuangan itu. Kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna. Nah, kalau laporan keuangannya seperti ini, laporan laba ruginya seperti ini, laporan neracanya seperti ini, itu artinya apa gitu kan? Artinya bagaimana gitu. Nah, itu harus ada analisisnya. Sehingga kita akan berperan sebagai akuntan ya hari ini. Yang selanjutnya adalah metode dan teknik analisa. Ini banyak sekali, ada 7 metode yang nantinya kalian bisa pilih salah satu, di-combine juga bisa, dipilih semuanya pun juga bisa. Tapi kalian harus mengerti satu persatu. Yang pertama adalah analisa perbandingan laporan keuangan. Cepat aja ya karena banyak sekali. Yang pertama adalah perbandingan laporan keuangan. Sudah jelas ya di sini, berarti dia memperbandingkan antara laporan keuangan. Nah, yang diamati apa? Mengetahui perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang perlu penelitian lebih lanjut. Nah, ini analisa perbandingan laporan ini perlu data absolut, yaitu jumlah angka dalam rupiah, kemudian adanya kenaikan atau dalam jumlah rupiah juga, kenaikan laporan keuangan atau mungkin penurunan, dan kenaikan atau perumusan dalam persentase. Perumusannya dalam persentase dibandingkan, ya kan? Kan perbandingan. Kalau perbandingan berarti selisih kemudian per 100%, ya kan kalau persentasenya. Kemudian perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. Itu ada banyak, nanti kita bahas satu persatu nanti ya. Nah, ini adalah contoh dari analisa perbandingan laporan keuangan. Ini analisa neraca ya dari PT Amanah. Nah, ini tahun 2012 dan tahun 2013. Bentar ya. Ya, tahun 2012 dan 2013. Nah, pertambahannya itu dinyatakan dalam rupiah
dan dalam persentase gitu. Nah, bagaimana cara menghitung rupiahnya ya? Ini tinggal ini dikurangi ini. Nah, ini kalau dia menurun, kasnya menurun, berarti ada tanda bintang. Oke ya, bentar. Ada tanda bintang di sini. Kalau menurun tanda bintang, nah kalau bertambah dia tidak ada tanda bintangnya. Oke. Nah, yang kedua contohnya adalah ini ya. Piutang. Piutang itu adalah uang kita yang dihutang oleh orang lain. Di sini itu piutangnya bertambah. Berarti ada orang lain yang menghutang kepada kita bertambah sebanyak 9.500 dalam rupiah gitu ya. Ini mungkin lebih bisa ditambah nolnya 3 di atas ini kan. Sorry. Hapus dulu. Nah, ini yang di atas, lihatlah di sini. Sorry. Di atas ini kan ada Rp tambah 0000. Berarti ini juta ya, dalam juta. Dalam ribu gitu, sorry. Berarti kalau 1950 ini berarti dia adalah 1.950.000 seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menghitung persentasenya? Ya, mudah saja. Berarti selisih yang tadi yang ini ya, nggak enak ya. Oke, sebentar. Nah, ini kan selisihnya 1950 ini per 100 kali 100%. Per 100 kali 100 gitu ya. Maksudnya 1950 per 100 gitu aja. Berarti kan ini, sorry, ini salah ya. Dia bisa 2,58% itu dari 1000. Benar, saya hitungkan dulu. Jadi yang tadi ya, persentasenya adalah selisih dibagi nilai awal, yaitu 75.500, sehingga dikali 100%. Jadi saya orek-orek di sini ya. 1950 dibagi 75.500 kali 100%. Jawabannya 2,58%. Nah, semuanya kayak gini nanti ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah semuanya itu dibandingkan sehingga kita bisa tahu dia persentase minus atau plus gitu ya. Apa saja yang berkurang, total aktiva lancarnya itu dia berkurang ya kan. Yang tahun 2012 sekian, 169 sekian. Ini mana sih? Sorry ya. Aduh, susahnya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi total aktiva tetap, sorry. Ini ya, total aktiva lancar dulu 169 ke 15 ini turun 7,31%. Nah, bacanya kayak gitu. Terus total aktiva tetap. Nah, ini berarti dia minus juga. Yang atas, tapi yang atas dia naik. Ini aktiva lain-lain ya yang menurun, tapi aktiva tetapnya naik. Nah, itu disebabkan apa? Nah, di sini bisa diketahui nih. Gedungnya yang nambah. Kemudian mesin-mesinnya juga nambah, tanahnya nambah. Jadi aktiva lancar dan aktiva tetap ini akan kemudian dijumlah. Kemudian dapat total ini pasiva ya. Ini perbandingan aja, berarti membanding-bandingkan aja. Saham biasa, modal, utang jangka panjang, total aktiva ya. Total aktivanya jadi naik 34% nih. Kelihatan nggak? Sebentar ya, saya besarin. Nih, total aktivanya itu naik menjadi 34,97%.
Kemudian pasifanya juga naik nih, jadi 34,97%. Jadinya semuanya sudah tercover. Nilainya 0. Ini akhirnya ya. Oke, itu adalah perbandingan. Aduh, lama banget ya ini ya, berarti ya satu ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah perbandingan laporan laba rugi, hampir sama dengan perbandingan neraca. Kontennya aja yang berbeda-beda ya kan. Di sini ada penjualan, harga pokok penjualan, penyusutan, pemeliharaan dan reparasi, biaya sewa. Ini adalah pos-pos neraca, pos-pos biaya. Pos-pos pemasukan. Ini hanya penjualan ya kan. Kemudian pajak kekayaan dan lain, harga pokok penjualan hingga pajak kekayaan itu adalah pasifa atau biaya yang dikeluarkan gitu kan. Sehingga ada operating income-nya itu 400 juta 150.000 dikurangi 390 juta 500.000, sehingga sisa operating income-nya tahun 2012 itu 25.525.000. Sedangkan di tahun 2013 dia operating income-nya sama ya, caranya sama tadi, penjualan dikurangi total pengeluaran, hasilnya 30.400.000, sehingga selisih operating income-nya surplus nih 4.875.000. Nah, persentasenya hampir sama tadi, 4.875 dibagi 25.525 itu tadi kali 100%, sehingga kenaikan operating income-nya adalah 19,10%. Hampir sama biaya bunga, pajak perseorangan dan net income juga bisa dilihat di situ ya. Jadi total income-nya yang kotor tadi kan sebelum dikurangi biaya bunga, pajak perseorangan itu masih 19%. Tapi kalau habis dikurangi itu jadi 10,91% gitu ya. Jadi enak banget kalau punya perbandingan laporan laba rugi. Kita bisa tahu apakah per tahun, per periode laporan itu kita tambah, kita tuh naik atau enggak kondisi keuangannya. Tinggal dilihat dari sini. Nah, yang kedua ini adalah metode dan teknik analisa yang kedua. Yang kedua adalah analisa tren keuangan perusahaan. Nah, setelah tadi cuman di itu ya, jadi cuman diketahui, kenapa saya yang jadi ke situ? Setelah diketahui ya kan, oh ini persentasenya segini. Nah, itu bisa disajikan lagi datanya dengan apik. Nah, datanya itu bisa disajikan seperti ini, seperti grafik tersebut gitu. Nah, ini aset hutang, rasio hutang terhadap modal. Nah, ini semuanya ya. Jadi sudah bersih gitu ya. Ada asetnya yang warna biru, hutangnya yang warna orange. Kemudian rasio hutang terhadap modalnya yang trennya ini. Jadi trennya tuh ternyata asetnya lebih bertambah nih daripada hutangnya, tapi juga bertambah ya kan. Tapi setiap tahun jumlah asetnya itu bertambah terus menerus ya kan. Ini dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Nah, kalau seperti ini kan kita enak ya ngelihatnya ya. Oh, ternyata keuangan perusahaan ini tuh trennya semakin naik gitu. Berarti keuangannya pun semakin tahun semakin baik gitu kan. Nah ini ya. Mengetahui tren perubahan kemajuan keuangan perusahaan tetap naik atau turun yang dinyatakan dalam persentase. Ini persentase semua. Kemudian yang ketiga adalah analisa common size statement. Nah, analisa common size statement ini digunakan untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva. Nah, investasi aktiva kan banyak banget tuh. Ada investasi mesin, investasi saham, investasi gedung, dan lain sebagainya ya, terhadap total aktivanya. Jadi total aktivanya kan jumlah bawah uang kas ditambah investasi semuanya, aktiva lancar sama aktiva tetap di total. Nah, persentasenya ini adalah common size statement-nya. Nah, untuk yang kedua adalah mengetahui struktur permodalan, komposisi pembiayaannya terhadap jumlah aktiva dan penjualannya. Contohnya sebagai berikut ya. Ini company X, dia punya common size income statement pada Desember 31
Desember ya, di akhir tahun tutup buku 2020, di mana dia cost of goods sold-nya atau revenue-nya itu ada 67%. Revenue-nya 100%, ini berarti dia dia segitu aja persentasenya gitu ya. Apa tadi, total aktiva tetap per total aktiva kali 100%. Nah, gross profit-nya adalah laba kotornya. Laba kotornya ini adalah sebanyak 33%. Kemudian interest expenses atau pengeluaran dan taxes itu pajak itu ada 7%, sehingga net income-nya dia laba bersihnya itu 2% ini gitu ya. Jadi dia perbandingan antara asetnya kepada investasinya ya kan, aktiva tetap kepada total aktiva semuanya. Begitu. Kemudian juga bisa digunakan untuk total pasifanya berapa pada tahun 2015 aja gitu. Nah, yang keempat adalah analisa perubahan modal kerja nih. Modal kerjanya tiap tahun itu naik atau turun. Sumber penggunaan modal kerja juga bisa diketahui. Kemudian sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu juga bisa diketahui dengan analisa ini. Nah, kita perhatikan di sini tahun PT Damitex laporan perubahan modal kerjanya tahun 2001 ke 2002. Jadi yang tabel pertama itu adalah 2001, tabel kedua adalah 2002. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa aktiva lancarnya itu naik ya, total aktiva lancarnya dari 147 juta ke 176 juta. Hutang lancarnya turun, ya kan? Ada yang turun ya kan, hutang weselnya turun tapi hutang dagangnya naik. Nah, ini harus ada totalnya nih, ini belum selesai nih. Kita ini di sini dulu ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Bapak Farid, dari Bapak Bambang Rianto dan Munawar 1976 yang diolah kembali. Jadi pos-pos neracanya ini aktiva tetap ya kan. Di sini ada ada kas, piutang dagang, ini adalah aktiva semuanya total ya. Gedung, nah ini aktiva tetap, kemudian dia naik dari 490 juta ke 640 juta. Oh, ini nggak ada ya, 460 ribu. Bentar. Kemudian yang berkurang itu dikasih kurung kurawal, kalau di sini bukan tanda bintang. Itu tergantung kesepakatan sih, kalian bisa pakai salah satu modelnya. Sehingga di sini ternyata bertambah ya aktivanya. Ini modalnya bertambah, kemudian utang wesel dan lain sebagainya dia juga bertambah. Di sini tidak ditambahkan berapa ini. Oke. Gini. Nah, penyajian analisa ini ada perubahan neto setiap jenis atau total dari elemen modal. Ini kan pertambahannya per jenisnya. Piutang dagang, persediaan tuh sudah ada semua di sini. Sumber penyebab terjadi perubahan modalnya. Jadi misalkan di sini ada sumber-sumbernya apa? Oh, ternyata yang nambah adalah gedung dan perlengkapan. Ya kan, di sini awal 2012 tidak ada, tapi di tahun 2013 ada gedung dan perlengkapannya, sehingga modalnya naik kayak gitu. Oke ya. Kemudian ini contoh laporan perubahan modal kerja, di mana dia kan yang tadi yang bertambah yang berkurang kan cuma dikasih beda kurung kurawal ya kan. Kalau yang bentuk kayak gini, ini modal kerjanya ada yang naik, ada kolom sendiri, turun kolom sendiri. Kalau kalian suka yang mana nih? Terserah kalian. Nah, ini kalau yang ini itu cuman sedikit aja nih yang diketahui datanya. Ada kas, piutang dagang, persediaan, utang wesel, utang dagang. Udah, ini aktiva tetap sama pasiva dijadiin satu. Kemudian ada kenaikan modal kerja di sini ya, dari 85
Oh, naik ya, 85.000, 45.000 dikurangi, jadi hasilnya 40.000. Jadi dia kenaikan modal kerjanya adalah 40.000. Sumber dan penggunaannya, modal kerja ini digunakan untuk apa aja nih? Penjualan modal saham, terus kemudian pembelian gedung dan peralatan sebanyak 120.000. Pelunasan uang obligasi ini nggak mungkin 120.000 ya, gedung tuh 120 juta mungkin ya. Pelunasan utang obligasi, nah kayak gini, jadi ada naik dan turun, nggak jadi satu gitu ya. Ini model. Kemudian ini ada lagi kertas laporan perubahan modal kerja. Ini lebih rigid lagi ya. Di neracanya ada tahun 2012 dan 2013, sama kayak tadi. Kemudian ada perubahan debit dan kreditnya, alat perubahan modal kerjanya apa, ya kan? Sumber dan penggunaannya. Sumbernya adalah modal saham. Penggunaannya ini ya, bisa dilihat, enak banget ini, modal kerja naik atau turun. Dari kas, oh ternyata modal kerjanya turun. Dari piutang dagang modal kerjanya naik. Enak ini. Jadi sama-sama 40.000 ya. Tadi yang dihasilkan kan 40 juta ya kan. Nah, tapi di sini lebih rigid lagi, dikasih tahu. Oh, yang naik itu apa aja? Ada yang ada piutang dagang naik, ada persediaan naik, terus hutang dagang juga naik. Gitu ya. Oke. Jadi ini mengetahui ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modalnya. Analisa yang keempat ya. Tadi kemudian yang analisa yang kelima adalah laporan arus uang kas. Untuk apa? Ini untuk mengetahui gerakan uang kas. Ada aktiva lancar gitu ya. Penerimaan dan pengeluaran uang kas dalam periode tertentu. Manfaatnya apa? Digunakan untuk menaksir kebutuhan uang kas atau aktiva lancar di masa mendatang yang kemungkinan sumber uang kas yang ada. Nah, jadi gitu, ada aktiva lancar ini dihitung sendiri nih, laporan uang kas namanya. Nah, ini contoh dari PT Amanah laporan penerimaan dan pengeluaran uang tahun 2013. Di situ ada apa aja? Ada saldo kas awal periode. Ini saldo kas ya. Jadi ini aktiva lancar. Jadi di aktiva lancar pun ada pemasukan dan pengeluaran gitu kan. Ini dikelompokkan. Tambahannya apa aja, pengurangannya apa aja. Kalau di laporan laba rugi ya kan, dia kan campur aduk tuh sesuai tanggalnya. Nah, kalau yang di sini itu dikelompokkan, mana yang tambahan atau kredit, mana yang debit gitu. Sehingga nanti ada total tambahannya di sini ada ada total tambahannya di sini dan total pengeluarannya di sini. Sehingga ada saldo kas akhir periode. Harusnya saldo kas akhir periode ini sama dengan laporan keuangan laba rugi. Gitu ya. Oke. Yang keenam adalah analisis rasio nih. Jadi selain menganalisa laporan uang kas, kalian juga menganalisa laporan rasio. Ini penting banget laporan rasio karena dia untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca. Laporan laba rugi secara individu, laporan laba rugi sendiri, atau dikombinasi dengan laporan neraca. Jadi neraca sendiri bisa, laporan laba rugi sendiri bisa rasionya. Tapi digabung juga bisa. Nah, ini ya. Laporan A, analisa rasio ini dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran posisi keuangan perusahaan dalam beberapa periode atau dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Jadi laporan ini sangat penting karena kalian bisa membandingkan kondisi keuangan kalian dengan perusahaan sejenis. Misalkan kalian punya perusahaan tanaman gitu ya. Nah, kalian bisa pakai perusahaan tanaman yang sebelah gitu ya dengan merek X dibandingkan dengan analisa rasio ini. Ini adalah contoh analisis rasio dari suatu perusahaan di tahun 2017 dan 2018, di mana ini membandingkan antara total aset lancar dengan kewajiban lancar. Jadi yang dibandingkan itu aset lancarnya ya, laporan keuangan kasnya ya, dan kewajiban lancarnya atau utang lancarnya. Jadi di sini kita lihat bahwa tahun 2017 ini kan ada 280 juta nih. Itu dibagi 210 juta
maka 1,34. Kalau yang tahun 2018 itu total aset lancarnya cuma 244, dibagi kewajiban lancarnya yang naik 243. Jadi rasionya 1,34 kemudian turun menjadi 1,01. Nah, semakin turun ini kondisi keuangannya berarti semakin memburuk ya. Karena dia kasnya tuh lancar. Tapi kemudian kewajibannya naik juga gitu. Sehingga dia ke perusahaan ini agak menurun. Dilihat dari total aset lancar. Tapi siapa tahu total aset lancarnya emang dikurangin untuk menambah investasi. Nah, maka dari itu ada banyak sekali analisis rasio di perusahaan. Yang pertama adalah analisis rasio modal kerja. Ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendeknya, ya. Kemudian ngecek efisiensi modal kerjanya yang digunakan dalam perusahaan itu udah bagus atau enggak. Kalau rasionya kecil atau rasionya minus atau rasionya mungkin besar atau ya tergantung interpretasi rasionya ya. Itu maka dia bisa tahu efisiensi ini modal kerjanya dipakai buat apa aja. Lalu digunakan oleh kreditor juga atau pemasok kita ya, pemberi modal kita jangka panjang dan pemegang saham perusahaan kita untuk mengetahui prospek dividen dan pembayaran bunga di masa yang akan datang perusahaan ini tuh aman atau enggak gitu. Jadi nggak mau kan misalkan kalian punya uang, punya modal gitu ya, kita tanam ke suatu perusahaan tapi prospeknya jelek gitu kan, nggak bunganya sedikit gitu kan, maksudnya pembagi hasilnya itu loh, bagi hasil dari modal yang kita tanam tuh sedikit kan nggak enak. Atau malah dianya ada kemungkinan trennya turun kan, nggak seru juga kan, sia-sia aja kita nanam modal. Nah dari dari rasio modal kerja itu ada banyak sekali, ada beberapa ya rasio, antara lain pertama adalah current ratio atau asset test ratio atau rasio lancar. Rasio lancar ini melibatkan kas, surat-surat berharga, piutang, total quick assets, total utang lancar. Nah, asset test rasionya adalah jumlah dari quick asetnya berapa dibagi total uang lancarnya. Kemudian dia ya. Jadi ini naik ya perusahaannya dari 1,1 ke 1,5. Ini bagus berarti. Kemudian perputaran piutang. Perputaran piutang ini didapatkan dari total penjualan kredit per piutang rata-rata. Jadi di sini kan ada awal penjualan kredit nih. Penjualan kreditnya ada 1.610.000 di tahun 2012 ya. Terus kemudian piutang awal tahun dan akhir tahunnya adalah sekian. Maka piutang rata-ratanya sekian ya. Berarti gimana cara ngitungnya? 375 ditambah 333 dibagi 2. Nah, tingkat perputaran piutangnya adalah A per B, yaitu penjualan kredit tadi per piutang rata-ratanya 4,7 ya. Kemudian di tahun 2013 juga dihitung sama, dia dapatnya tingkat perputaran piutangnya 3,6. Untuk apa ini total perputaran? Kita bisa tahu kapan uang kita akan kembali gitu ya. Jadi piutang kan uang kita dihutang oleh orang lain, oleh perusahaan lain atau ya mungkin konsumen kita gitu kan. Mereka bisa membayarnya itu sekian gitu rata-ratanya dari piutang awal tahun dan akhir tahun itu piutangnya naik gitu kan. Berarti dia membutuhkan berapa waktu nih untuk dia bisa membayar. Nah, caranya adalah tahun 2012 itu kan ada 365 hari dibagi tingkat perputaran piutangnya 4,7. Nah, semakin tinggi ini tingkat perputaran piutangnya, maka akan semakin cepat pula uang dapat diputar kembali gitu.